어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah, NPM 241127, kelas manajemen 22B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengukuran. Penelitian pengukuran merupakan langkah penting dalam berbagai bidang ilmu untuk memperoleh data kuantitatif yang akurat. Pengukuran yang tepat dan reliable sangat dibutuhkan untuk memahami fenomena secara objektif dan ilmiah. Definisi pengukuran. Pengukuran adalah proses mengumpulkan informasi kuantitatif tentang suatu objek, fenomena, atau karakteristik dengan menggunakan prosedur dan aturan yang terstandar. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang valid dan reliable untuk digunakan dalam penelitian ilmiah. Tujuan pengukuran untuk mengumpulkan data kuantitatif yang akurat dan reliable tentang suatu fenomena atau karakteristik. Yang kedua, memahami keterkaitan antara variabel-variabel dalam penelitian ilmiah secara objektif. Yang ketiga, menguji hipotesis dan teori-teori yang ada berdasarkan data empiris yang terukur. Yang keempat, memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan strategis. Yang kelima, memonitor perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu secara sistematis. Jenis-jenis pengukuran. Yang pertama, pengukuran langsung. Mengukur objek secara langsung menggunakan alat ukur yang standar seperti penggaris, timbangan, dan termometer. Yang kedua, pengukuran tidak langsung, mengukur objek tidak secara langsung tetapi melalui rumus atau perhitungan berdasarkan data yang diperoleh seperti mengukur volume suatu benda dan dimensi-dimensinya. Pengukuran subjektif melibatkan penilaian atau persepsi manusia seperti mengukur tingkat kepuasan atau preferensi seseorang menggunakan kuesioner. Skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan sistem kategorisasi yang digunakan untuk mengukur suatu variabel dan ada 4 jenis dari pengukuran utama. Pertama, nominal. Mengkategorikan objek tanpa urutan atau jarak yang jelas. Yang kedua, ordinal. Mengatur objek berdasarkan tingkat atau urutan tetapi tidak ada yang jarak sama. Dan yang ketiga, interval memiliki jarak yang sama antar kategori tetapi tidak ada titik nol yang mutlak. Keempat, rasio. Memiliki jarak yang sama dan titik nol yang mutlak sehingga dapat dioperasikan secara aritmatika. Fasiditas dan reliabilitas. Fasiditas mengacu pada sejauh mana alat ukur dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Reliabilitas berkaitan dengan konsistensi hasil pengukuran meskipun dilakukan berulang kali. Kedua aspek ini sangat penting untuk memastikan dan penelitian akurat dan dapat dipercaya. Validitas terdiri dari validitas konstruk, validitas isi, dan validitas kriteria yang harus dievaluasi. Kedua, reliabilitas dapat diukur menggunakan metode tes reteres, paralel, atau internal konsistensi. Ketiga, proses validasi dan uji reliabilitas harus dilakukan dengan cermat untuk menjaga kualitas dan integritas dan penelitian. Teknik pengumpulan data. Pertama, observasi, mengamati secara langsung fenomena atau objek yang sedang diteliti untuk mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif. Kedua, kuesioner, menyebarkan pertanyaan terstruktur kepada responden untuk mengumpulkan data persepsi, preferensi, atau pengalaman. Ketiga, wawancara, melakukan tanya jawab secara mendalam dengan responden terpilih untuk menggali informasi secara detail. Yang keempat, dokumentasi, mengumpulkan data sekunder berupa catatan, laporan, atau arsip dan relevan dengan topik penelitian. Kelima, eksperimen, melakukan percobaan terkontrol untuk mengumpulkan data kuantitatif tentang hubungan sebab akibat. Analisis data. Tahap analisis data merupakan proses sistematis untuk
memaknai informasi yang diperoleh dari hasil pengukuran beberapa teknik analisis yang umum digunakan dalam penelitian pengukuran antara lain. Yang pertama, analisis deskriptif, yang kedua, analisis inferensial, dan yang ketiga, analisis multivariate. Kesimpulan, proses pengukuran dan penelitian ilmiah merupakan fondasi penting untuk mendapatkan data yang valid, reliable, dan dapat dipercaya. Melalui berbagai teknik pengumpulan, validasi, dan analisis yang cermat, peneliti dapat memaknai temuan secara komprehensif dan mengaitkannya dengan teori serta fenomena nyata.